Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hei, bicaralah, ini hari bahagia kita, dan aku tak ingin kau kesal padaku, kata Knox. Apple masih bertahan dengan diamnya. Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan dari arah pintu. Ceklek. Acaranya sudah akan dimulai, bersiaplah Knox, ucap Julian. Ya, jawab Knox. Knox mengecup bibir Apple dan kemudian beranjak berdiri. Dia berjalan perlahan ke arah pintu dan melihat lagi pada Apple sebelum menutup pintunya. Hingga akhirnya Knox menutup pintu itu. "Kalian sedang bermasalah?" tanya Julian yang merasakan suasana tak enak di antara mereka berdua. "Ya, dan ini salahku," sahut Knox. "Kau berselingkuh?" tanya Julian. "Buk," Knox memukul punggung Julian. "Kau gila, aku tak segila itu," sahut Knox. Julian hanya tertawa dan berjalan bersama Knox ke arah tempat berlangsungnya acara. Semua tamu tampak menyambut Knox dan pernikahan itu dihadiri oleh banyak kerabat serta teman dari Apple dan Knox. Acara pernikahan itu akan berlanjut dengan pesta sampai malam karena Knox dan Apple ingin sepakat untuk merayakannya dalam satu hari saja. Apple memasang senyum palsunya di pesta pernikahannya yang seharusnya membuatnya bahagia itu. Apple masih kesal dan marah dengan yang Knox lakukan semalam. Dia tak suka Knox mengambil keputusan tanpa melibatkannya, apalagi ini berhubungan dengan ibunya. Prosesi pernikahan berlangsung lancar dan Knox pun mencium bibir Apple di akhir acara. "I love you," ucap Knox, tapi Apple tak menjawabnya. Kemudian Knox memeluknya dan mengucapkan permintaan maafnya berkali-kali. "I love you, dan ini hari bahagia kita, tersenyumlah," kata Knox yang masih memeluk Apple. Lalu Apple akhirnya membalas pelukan itu. "I love you," ucap Apple akhirnya. Knox melepaskan pelukannya dan kembali mencium bibir Apple. "Aku tak akan melakukan hal seperti itu lagi, aku janji," ucap Knox pelan. Apple hanya mengangguk dan mengusap air matanya yang hampir menetes. "Apakah ini air mata kebahagiaan atau kemarahan?" tanya Knox. Apple tersenyum dan melingkarkan tangannya di leher Knox. Apple tak bisa terlalu lama marah pada Knox. Dan menurutnya hal ini tak perlu dibesar-besarkan. Apple cuma butuh waktu untuk mencernanya. Meskipun begitu, dia tetap tak ingin bertemu sang ibu dalam waktu dekat. Apple masih belum bisa memaafkan wanita itu sepenuhnya. Acara pesta berlangsung meriah dan semua tampak bersenang-senang menikmati pesta mewah ini. Knox dan Apple mengadakan pesta ini di halaman belakang mansion yang sangat luas hingga bisa menampung banyak orang. Semua dipersiapkan dengan sangat matang sehingga pesta ini berlangsung dengan meriah dan semua tamu pun menikmatinya. Pesta berakhir dan kini pasangan yang baru saja menikah itu menaiki helikopter milik Knox ke sebuah tempat di mana mereka akan melewati malam pengantin tanpa gangguan. "Kau tak mengatakan tentang hal ini?" kata Apple yang tak menyangka akan naik helikopter bersama sang suami setelah pesta pernikahan mereka. "Kejutan," sahut Knox tersenyum. "Apakah aman terbang di waktu malam seperti ini?" tanya Apple. "Iya, aman," jawab Knox. Hanya dalam waktu 15 menit, mereka pun tiba di sebuah rumah yang ada di daerah perbukitan. "Apakah ini villa?" tanya Apple melihat ke arah bawah.
Ya, bisa dibilang begitu, tapi tak terlalu besar. Aku tak ingin villa yang terlalu besar karena hanya ada kita berdua di sana, jawab Knox. Apple hanya mengangguk dan masih melihat ke arah rumah kayu yang terlihat vintage itu. Apple dan Knox masuk ke rumah kayu yang terasa hangat. Ada perapian yang sudah menyala di ruang tengah. "Apakah tadi ada orang di sini?" tanya Apple. "Ya, pelayan membersihkannya tadi," jawab Knox dan mencium tengkuk leher Apple. "Ini rumah yang nyaman dan aku suka," ucap Apple. "Ya, aku tahu kau tak terlalu suka rumah besar," jawab Knox. Apple membalik tubuhnya dan melihat ke arah Knox. "I'm yours," lirih Apple dan melingkarkan tangannya ke leher Knox. Knox tersenyum dan mulai mencium bibir Apple. Tangan Knox membuka resleting gaun putih Apple hingga akhirnya gaun itu jatuh ke bawah. Apple tak menggunakan bra di dalam gaunnya dan kini hanya memakai G-string saja. Lalu Knox memeluk tubuh halus Apple dan mengusap punggungnya. Lalu Knox mengangkat Apple dan membawanya ke dalam kamar. Bibir mereka masih saling bertautan dan kini Knox membuka pintu kamarnya lalu merebahkannya di atas ranjang. Apple membuka gelungan rambutnya dan Knox membuka pakaiannya sendiri. Knox membuka pakaiannya dengan cepat dan kemudian kembali mencium Apple. Tangan Knox mengangkat tangan Apple dan menautkannya di atas kepala Apple. "I love you," bisik Knox dan menatap netra indah sang istri. "I love you too," sahut Apple. Knox melihat wajah Apple yang kini dipenuhi gairah. "You're so beautiful," ucap Knox pelan dan memagut bibir Apple. Knox memulai adegan intim malam pertama itu. Knox melihat mata Apple dan tersenyum, lalu menambah kecepatan gerakan tubuhnya hingga terdengar sahutan dari leguhan keduanya. Mereka bergulat cukup lama hingga akhirnya merasakan puncaknya bersama. "Makan pagi sudah siap, bangunlah pemalas," bisik Knox di telinga Apple. Apple tersenyum dan mulai mengerjapkan matanya. "Morning," ucap Apple dengan suara seraknya. "Morning, my love, bangunlah, aku sudah membuatkan sandwich untukmu," sahut Knox. "Sandwich? Hanya sandwich? Oh God, but thank you, I still love you, honey," ucap Apple tertawa kecil. "Hey, sandwich is not bad," sahut Knox. Ya, jawab Apple dan mengecup bibir Knox. Lalu Knox menarik tangan Apple dan wanita itu menggulung rambutnya. "Apakah aku harus memakai bajuku?" tanya Apple ketika melihat dadanya terbuka dan hanya menggunakan celana dalamnya saja. "Aku lebih suka melihatmu seperti itu," jawab Knox mencium leher Apple. Apple tertawa kecil dan kemudian berdiri dari ranjang lalu mengambil kaos dari dalam lemari. "Ayo kita makan sandwich spesial itu," ucap Apple tersenyum. Knox tersenyum dan mereka keluar dari kamar. Mereka menuju ke ruang makan dan Apple melihat sandwich yang cukup sedap dipandang mata. "Not bad," ucap Apple dan mulai memakan sandwichnya. Ini enak," kata Apple. "Of course, aku membuatnya dengan penuh cinta," sahut Knox mengecup bibir Apple yang mulutnya masih mengunyah. Apple tertawa dan mencium pipi Knox. "I love you, baby," ucap Apple. "I love you, my materialistic girl," sahut Knox tersenyum. Tamat.